Halo semuanya, kenalin aku Angel. Aku di sini nggak sendiri, aku bareng 4 temen yang lainnya yang bakal bahas mengenai optimalisasi hubungan pelanggan melalui penerapan Customer Relationship Management System. Nah, kalau kalian mau tahu gimana dan apa itu, tonton terus aja video ini sampai habis ya. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngasih tahu dulu nih 4 temen aku lainnya yang bakal bahas bareng mengenai topik yang ada di video ini. Nah, siapa aja mereka? Ini dia mereka. Nah, langsung aja yuk kita bahas yang pertama. Customer Relationship Management atau CRM merupakan pendekatan strategis yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Bertujuan meningkatkan kepuasan, loyalitas, serta nilai jangka panjang pelanggan melalui integrasi antara manusia, proses bisnis, dan teknologi. Menurut Nejatian, Santosa, Kumar, dan Bahari tahun 2011 mendefinisikan manajemen hubungan pelanggan adalah pendekatan dengan pengetahuan pelanggan di mana mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan yang terdiri dari customer knowledge dan CRM performance. Sedangkan Ciptono tahun 2014 mendefinisikan Customer Relationship Management sebagai proses holistik dalam mengidentifikasi, menarik, mendiferensiasikan dan mempertahankan pelanggan dengan jalan mengintegrasikan rantai pasokan perusahaan guna menciptakan customer value pada setiap langkah dalam proses penciptaan nilai. Dari sudut pandang teknologi informasi, Cheng dan Popovic tahun 2003 serta Gartner Group melihat CRM sebagai strategi bisnis yang difasilitasi oleh IT, Information Technology, yang digunakan untuk mengoptimalkan kepuasan dan profitabilitas pelanggan dengan cara menyusun proses yang berorientasi pada pelanggan. Secara keseluruhan, meskipun tidak ada konsensus tunggal mengenai definisi CRM, sebagian besar ahli sepakat bahwa CRM adalah strategi bisnis komprehensif yang menggabungkan teknologi, proses, dan sumber daya manusia untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat dan berkelanjutan, guna meningkatkan nilai perusahaan dan kepuasan pelanggan. Apa sih komponen utama Customer Relationship Management System itu? Yaitu implementasi manajemen hubungan pelanggan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem yang membantu dalam menganalisis dan mengelola data pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses komunikasi, pemasaran, penjualan, serta layanan pelanggan, dan memberikan pengalaman yang personal dan relevan bagi pelanggan. Kemudian ada menurut Hijrani dan Ahmad Maulana, terdapat 3 komponen yaitu Customer, Relationship, dan Management. Pelanggan merupakan aset yang menguntungkan baik dalam jangka waktu saat ini hingga masa depan. Pelanggan menjadi sarana pendekatan pemasaran berdasarkan pemahaman pelanggan. Hubungan merujuk pada interaksi antara pelanggan dan organisasi yang dapat terjadi dalam berbagai jangka waktu seperti jangka pendek, jangka panjang, berkelanjutan, atau sekali saja. Manajemen melibatkan pengelolaan informasi atau data yang diperoleh dari pelanggan selama interaksi yang terjadi, sehingga pelanggan dapat dilibatkan dalam sumber keuntungan. Nah, kalian tahu nggak apa itu CRM? Bagi kalian yang belum tahu, sini aku kasih tahu. Nah, singkatnya, CRM atau Customer Relationship Management adalah cara pintar buat menjaga hubungan baik dengan pelanggan supaya bisnis makin berkembang. Yuk kenalin sama fungsi utamanya. Yang pertama, bisa memantau semua interaksi dengan pelanggan. Dengan CRM, semua obrolan, pemasaran, penjualan, sampai layanan ke pelanggan bisa tercatat rapi. Jadi, kita bisa lebih ngerti apa yang dibutuhkan pelanggan dan kasih respon yang cepat dan pas. 2. Bisa mengelola informasi pelanggan dengan mudah. CRM menyimpan semua data penting pelanggan, kayak riwayat belanja, kesukaan mereka, sampai nomor kontak. Dengan data ini, kita bisa kasih penawarannya lebih personal dan bikin pelanggan merasa spesial. Yang ketiga, analisis data pelanggan. Lewat CRM, kita bisa lihat pola belanja, kebiasaan, sampai minat pelanggan. Ini bantu banget untuk menemukan peluang baru dan menyusun strategi pemasaran yang lebih jitu. Yang keempat, bikin operasional lebih efisien. CRM juga bisa mengotomatisasi tugas-tugas administrasi seperti menyimpan data atau mengurus pesanan. Kerjaan jadi lebih cepat selesai, tim pun bisa fokus melayani pelanggan dengan lebih baik.
Kenapa sih butuh CRM? Yuk intip info manfaatnya. Yang pertama, pelanggan makin setia. Dengan CRM, kita bisa lebih kenal pelanggan jadi lebih dekat. Jadi, layanan yang kita kasih bisa lebih personal dan bikin mereka betah. Yang kedua, hemat pengeluaran. CRM bantu kita fokus ke pelanggan yang tepat di waktu yang pas. Hasilnya, biaya jadi lebih terkendali, nggak banyak uang yang terbuang. Yang ketiga, kerja makin gampang. Proses jualan dan layanan jadi lebih lancar, cash flow juga lebih sehat, semua happy deh. Yang keempat, produk lebih cepat diluncurkan. Karena ngerti tren belanja pelanggan, kita bisa pilih waktu yang pas buat rilis produk baru, nggak asal nebak. Yang kelima, omset naik. Kalau pelanggan puas, biaya hemat, kerja lancar, dan produk tepat sasaran, sudah pasti pendapatan kita melesat deh. CRM, Customer Relationship Management, membantu bisnis mengelola interaksi dengan pelanggan melalui teknologi dan data sehingga hubungan menjadi lebih personal dan efektif. Beberapa fungsi meliputi 1. Sentralisasi data pelanggan, mengumpulkan semua informasi pelanggan di suatu tempat untuk akses yang mudah dan lengkap. Yang kedua, otomatisasi operasional, mempermudah tugas rutin seperti follow up dan email marketing agar interaksi tetap efisien dan personal. Yang ketiga, personalisasi interaksi, yaitu menyesuaikan komunikasi dan penawaran berdasarkan riwayat dan preferensi pelanggan. Yang keempat, ada integrasi multisaluran, yaitu menghubungkan semua saluran komunikasi seperti email, telepon, chat, media sosial dalam satu sistem agar layanan lebih konsisten. Yang kelima, ada analisis data, yaitu mempermudah kebutuhan dan tren pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang keenam, ada analisis ulasan dan rating, yaitu mengelola feedback pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan dan branding. Dengan proses ini, CRM membantu bisnis menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan unggul dalam persaingan. Oke, next kita lanjut bahas gimana sih implementasi CRMS pada suatu perusahaan. Implementasi yang pertama pada PT Sentra Mulia Sejahtera. PT Sentra Mulia Sejahtera sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual produk olahan gula aren dengan merek dagang Palmgo. Pada perusahaan ini, proses operasi pemasaran dan penjualannya sebagian besar masih dilaksanakan secara manual, sehingga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memasarkan produk secara maksimal dan menyebabkan kurangnya efisiensi dalam entry data, pencarian data, hingga penyajian laporan. Di era teknologi dan informasi ini, PT Sentra Mulia Sejahtera akan mengadopsi sistem informasi dengan berbasis komputer, sehingga proses pemasaran dan penjualan produk Palmgo-nya akan menjadi meningkat. Dengan implementasi CRM terhadap PT Sentra Mulia Sejahtera ini dapat berperan dalam mengoptimalkan layanan kepada pelanggan, pengelolaan data yang lebih baik, hingga peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pengimplementasian sistem informasi diperlukan analisis kebutuhan sistem bisnis yang menunjukkan bahwa membutuhkan beberapa rancangan fungsi sistem, di antaranya yang pertama, sistem yang dapat mempromosikan produk melalui halaman website. Kedua, sistem yang dapat menampilkan data pelanggan, data produk, transaksi, hingga laporan penjualan dengan mudah dan tepat. Ketiga, ada sistem yang membuat fitur ulasan dan rating produk. Yang keempat, juga sistem yang dapat memberikan kode rekomendasi untuk keperluan mendapatkan diskon 2 kali lipat pada produk yang sedang diberikan diskon. Dalam implementasi ini, sistem juga dikembangkan untuk masing-masing entitas user memiliki akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Di antaranya seperti admin, entitas yang dapat menginputkan data produk dan mengelola data setiap pengguna, hingga aktivitas dari pengguna serta dapat mengonfirmasi transaksi pembayaran. Kemudian ada yang kedua, manajer, di mana dapat melihat produk mana yang memiliki ulasan dan rating terbanyak, dan kemudian informasi tersebut disampaikan kepada admin untuk meningkatkan volume penjualannya. Kemudian yang ketiga ada direktur. Entitas ini yang dapat melihat dan mencetak laporan penjualan produk baik tiap harian, tiap bulanan, hingga tahunan, serta dapat menerima dan menolak usulan penambahan stok atau persediaan.
Kemudian yang keempat yakni pelanggan dapat melakukan transaksi pembelian suatu produk dan dapat memberikan ulasan serta rating kepada produk tertentu. Kemudian pelanggan juga dapat membuat kode rekomendasi yang digunakan untuk menarik pelanggan baru yang ingin mendapatkan diskon produk lainnya. Kemudian, pada tahap implementasi ini, aplikasi sistem informasi pemasaran dan penjualan produk Palmgo yang dijalankan, yakni bernama SMS. Halaman awal website akan ditampilkan daftar produk utama yang ditawarkan oleh PT Sentra Mulia Sejahtera. Setiap produk akan dilampirkan judul, gambar, dan harga. Kemudian pelanggan dapat langsung mengklik suatu produk tertentu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan langsung membelinya. Pada halaman website akan menampilkan ringkasan statistik terkait pemasaran dan penjualan, dan juga menu sistem yang memudahkan admin untuk mengakses dan mengelola semua fitur terkait pemasaran dan penjualan produk. Penerapan CRM pada pengimplementasian ini berperan penting dalam mengoptimalkan layanan kepada pelanggan melalui fasilitas ulasan dan rating produk, serta pemanfaatan kode rekomendasi pelanggan sebagai strategi CRM yang memberikan insentif berupa potongan harga diskon. Dengan CRM, perusahaan diharapkan dapat memperoleh informasi komprehensif tentang pelanggan terkait produk dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Hasil pengimplementasian yang baik diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memperluas jaringan pelanggan, meningkatkan efektivitas pemasaran, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara keseluruhan. Nah, next untuk studi kasus implementasi pada perusahaan yang kedua bakal dibahas sama Tasya. Pada studi kasus kedua di PT Buana Telekomindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan kartu perdana dan voucher isi ulang seller, serta perangkat komunikasi seluler atau ponsel. Perusahaan dalam kendala proses bisnisnya diantaranya ketika proses pembelian, pelanggan harus datang langsung ke perusahaan untuk memesan produk. Selain itu, pada proses promosi dan pemasaran menjadi kurang efisien karena belum memiliki website yang terkait informasi produk perusahaan, dan juga proses pelayanan pelanggan perusahaan membuka pengaduan kritik dan saran secara langsung dan melalui via telepon. Dengan hal tersebut, implementasi CRM akan menjadi perusahaan mampu yang pertama mengetahui kebutuhan pelanggan pada masa yang akan datang, yang kedua membantu dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, yang ketiga mampu menganalisa perilaku pelanggan, yang keempat mengetahui perbaikan yang diperlukan perusahaan dalam rangka memuaskan pelanggan. Proses manajemen pelanggan yang berjalan pada PT Buana Telekomindo masih bersifat manual, yang artinya tidak memiliki aktivitas atau strategi khusus yang menangani proses pemasaran dan juga penjualan produk yang masih dilakukan dengan cara konvensional, akan menyebabkan peluang untuk mendapatkan calon pelanggan tidak terpenuhi secara maksimal. Pengimplementasian sistem informasi CRM berbasis website ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, sistemnya menjadi lebih otomatis dan lebih terintegrasi dengan lingkungan sistem yang lain pada perusahaan. Yang kedua, itu konsultasi online permasalahan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dapat lebih mudah karena adanya fasilitas live chat yang berjalan secara real time. Yang ketiga, hasil laporan setiap bulan akan lebih mudah diperoleh karena proses pembukaan terkomputerisasi secara otomatis. Yang keempat, memiliki ruang penyimpanan data yang lebih besar dan memudahkan proses maintenance. Implementasi sistem CRM pada PT Buana Telekomindo mampu dijalankan dengan baik sesuai kebutuhan user, di mana halaman website mampu menampilkan produk baru dan bahkan yang sedang promo, media komunikasi yang memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi, media sosial yang dapat menunjang proses komunikasi via mobile, dan juga mampu meningkatkan pendapatan perusahaan dengan media yang mudah diakses. Hal ini dapat mempermudah manajemen pada PT Buana Telekomindo dalam pelayanan kepada pelanggan, sehingga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Ada 7 kelebihan CRMS dalam bisnis. Pertama, mempermudah pengelolaan data pelanggan. Kedua, meningkatkan komunikasi internal. Ketiga, efisiensi waktu dan sumber daya. Empat, mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan layanan pembelian. Yang keenam, mempercepat proses penjualan. Dan yang ketujuh, skalabilitas bisnis. Baik, dan yang selanjutnya yaitu ada kekurangan atau kelemahan dari CRM. Yang pertama yaitu ada biayanya tinggi. Implementasi dan pelatihan CRM memerlukan investasi besar, terutama bagi bisnis yang kecil. Yang kedua ada waktu adaptasi. Tim butuh waktu belajar yang bisa menurunkan kinerja sementara.
Yang ketiga yaitu ada ketergantungan teknologi. Gangguan teknis bisa menghambat operasional sehingga butuh dukungan teknis berkelanjutan. Yang keempat ada risiko kehilangan sentuhan personal, yaitu otomatisasi berlebihan bisa membuat interaksi terasa kurang hangat. Yang kelima ada kerumitan pengolahan. Sistem CRM bisa membingungkan tanpa tim IT yang memadai atau pelatihan tambahan. Yang keenam ada ancaman keamanan data. CRM harus memiliki sistem perlindungan data yang kuat untuk menghindari kebocoran informasi pelanggan. Dan yang ketujuh yang terakhir ada overload data. Data yang berlebihan tanpa manajemen yang lebih baik dapat memperlambat sistem dan mengurangi efektivitas. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi penting bagi perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pelanggan. CRM tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana perusahaan memahami, melayani, dan menjaga pelanggan agar tetap loyal. Dengan CRM, perusahaan bisa menyimpan dan mengelola data pelanggan secara lebih rapi, memberikan layanan yang lebih personal, serta merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. Penerapan CRM juga membantu dalam mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang berulang, mempermudah komunikasi antar tim, serta mempercepat proses penjualan. Seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus, penerapan CRM dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan mengenai pengoptimalan CRM dalam bisnis. Maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you for watching.